Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Angga Sutopo dan rekan saya yaitu Mas Aditya. Di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metrologi Industri, yaitu yang berjudul Cara Kerja Jangka Sorong dengan Ketelitian 0,05 mm. Next. Baik, di sini ada bagiannya pada jangka sorong, yaitu ada rahang luar, ada skrup pengunci, ada skala non-news atau inci, skala utama juga sama, ada ekor depth probe, pengubah, thumb screw, skala non-news juga, dan rahang dalam. Apa sih jangka sorong? Jangka sorong mampu mengukur jarak atau kedalaman maupun diameter dalam suhu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu 0,05 mm. Dari hasil pengukuran dari ketiga fungsi alat tadi yaitu bisa dibaca dengan cara yang sama. Jadi untuk pengertiannya, jangka sorong ini mempunyai 3 cara pengukuran, dari rahang atas, rahang bawah, sama rahang dalam. Oke, lanjut. Baik, untuk yang pertama adalah ada pengertian rahang dalam. Apa sih fungsi dari rahang dalam? Itu terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Jadi dari fungsi jangka sorong ini adalah yang dipakai atau secara luas dipakai di berbagai bidang industri engineering atau di teknik dari proses desain atau perancangan manufaktur atau pembuatan komponen-komponen yang memerlukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Dari alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi, mudah digunakan, mudah dibawa, dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Karena alasan ini adalah jangka sorong lebih disukai insinyur atau engineer dibandingkan alat ukur konvensional seperti penggaris. Next. Kedua, ada pengertian rahang luar. Itu rahang luar terdiri dari 2 rahang juga, yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar. Jadi dari fungsi rahang luar ini untuk mengukur bagian luar, misalnya komponen yang pengukurannya di luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Lanjut. Yang ketiga ada tangkai ukur atau kedalaman. Tangkai ukur ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Jadi proses pengukurannya pada tangkai ukur kedalaman ini untuk misal untuk mengukur tabung reaksi atau kedalaman komponen yang susah dijangkau oleh rahang bawah atau diameter ukur yang lainnya. Lanjut, Mas Adit. Baik, Mas Tegar Angga Sutopo. Untuk selanjutnya, pengertian pada bagian jangka sorong. Yang keempat ada skala utama. Untuk skala utama itu sendiri memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukur utama. Biasanya dinyatakan dalam suatu bidang dalam satuan sentimeter atau inci. Umumnya panjang skala utama itu 15 sampai 17 cm. Kemudian yang kelima ada skala nonius. Untuk skala nonius sendiri memiliki fungsi sebagai menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran, biasanya dinyatakan dalam suatu mili atau inci. Skala
Nonius ini biasanya terdiri dari 50 garis pembagian yang setara dengan 49 bagian dari 1 mm. Skala ini membantu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Kemudian ada baut pengunci. Baut pengunci itu memiliki fungsi untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan dan tidak terlepas, dan skala tidak bergeser saat akan menghitung hasil pengukuran. Kemudian cara menggunakan dan membaca jangka sorong. Secara umum, cara penggunaan jangka sorong untuk mengukur panjang suatu diameter luar suatu benda seperti berikut. Yang pertama, cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0. Tujuannya supaya tidak ada kesalahan pengukuran yang biasa disebut dengan zero error. Yang kedua, kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Tarik sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang. Usahakan tidak bergeser supaya hasil perhitungannya bisa akurat. Yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan posisi sudah sesuai. Kemudian yang keempat, tarik rahang geser ke kiri sampai menjepit benda yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci supaya tidak bergeser. Kemudian cek hasil pengukuran. Berapa hasil yang didapat setelah melakukan pengukuran benda tersebut. Kemudian manfaat jangka sorong, yaitu tentunya jangka sorong bukanlah jenis alat ukur yang digunakan sehari-hari, namun wajib dimiliki para engineer, terutama konsultan sipil yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka bangun sudah memenuhi standar dengan hitungan yang sangat akurat. Satu, sebagai alat ukur yang akurat, sebagai alat ukur, jangka sorong dianggap sebagai salah satu alat ukur yang paling akurat, dan keakuratannya bisa mencapai 1/100 mm. Ditambah lagi saat ini sudah terdapat alat ukur jangka sorong digital selain jangka sorong analog, sehingga tidak lagi susah untuk memastikan keakuratan ukuran suatu benda. Ditambah lagi, jangka sorong digital juga dapat menghemat banyak waktu karena tidak perlu mengukur secara manual. Namun dari segi harga, jangka sorong digital lebih mahal. 2. Mengukur ketebalan benda. Jangka sorong memiliki dua bagian rahang, yaitu rahang luar dan rahang dalam. Untuk mengukur ketebalan suatu benda dengan menggunakan bagian jangka sorong, yaitu rahang dalam memiliki satu bagian dan bagian yang bisa digeser. Manfaat dari bagian rahang dalam yang bisa digeser untuk menempatkan benda yang akan dihitung, kemudian apit untuk mengukur ketebalan suatu benda. Kemudian 3. Mengukur kedalaman benda. Manfaat jangka sorong yang lain adalah juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Caranya dengan memasukkan atau menyelipkan bagian ekor dari jangka sorong ke dalam celah atau lubang yang akan diukur. Biasanya digunakan oleh para engineer untuk mengukur kedalaman suatu lapisan. Contohnya lapisan jalan raya atau aspal, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Karena manfaat jalan raya sangatlah signifikan bagi keselamatan pengguna jalan. Yang keempat, pengukuran panjang serta lebar suatu benda. Seperti halnya penggaris, jangka sorong juga lumrah digunakan untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda. Cara menggunakannya kurang lebih sama dengan cara menggunakan ketebalan suatu benda di mana bagian akan diukur dijepit menggunakan rahang dan dalam jangka sorong untuk mengukur panjang serta lebar suatu benda secara akurat.
Namun, tentunya benda tersebut ukurannya tidak boleh terlalu besar, di mana tidak dapat dijangkau oleh jangka sorong. Biasanya untuk benda-benda berukuran besar menggunakan alat ukur lain selain jangka sorong. 5. Mengukur diameter suatu benda. Jangka sorong sering juga digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Sebenarnya bisa saja mengukur diameter dengan menggunakan penggaris, namun hasilnya sementara bisa saja tidak akurat. Sementara jangka sorong memiliki bagian yang dinamakan rahang luar dan rahang dalam yang bisa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Diameter suatu benda sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu diameter dalam dan diameter luar. Untuk mengukur diameter dalam menggunakan rahang luar, sementara untuk mengukur diameter luar menggunakan rahang dalam, seperti untuk mengukur ketebalan, panjang, dan lebar suatu benda. Kemudian untuk kelemahan sendiri dari jarak jangka sorong itu, yang pertama seperti dikatakan di atas bahwa jangka sorong bisa menghitung secara akurat dan menjadi salah satu kelebihan jangka sorong dibanding dengan alat pengukur lainnya. Namun ternyata terdapat beberapa kelemahan jangka sorong yang juga perlu diketahui. Walaupun bisa menghitung diameter lubang yang sangat kecil karena keakuratannya, tetapi jangka sorong ini tidak bisa digunakan untuk menghitung benda yang sangat besar. Oleh karena itu, tetap dibutuhkan alat ukur lain seperti meteran untuk menghitung benda berukuran besar, walaupun tentu saja keakuratannya tidak sebaik jangka sorong keakuratannya. Kemudian, keakuratan jangka sorong bisa berfungsi dengan baik jika benda yang diukur memiliki permukaan yang flat atau rata. Jadi, tidak bisa mengukur benda yang permukaannya tidak rata atau bergelombang karena hasilnya akan bias atau hasilnya tidak dapat akurat. Terima kasih untuk presentasi yang kami sampaikan dari Mas Tegayo dan saya. Apabila ada salah kata atau yang lain mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.